Belum sampai dia ke kantornya, orang-orang yang ada di bank itu udah ngomongin, Pak ini meninggal. Jadi ada salah satu karyawan yang hari itu meninggal. Nanti setelah semua karyawan pulang, setelah di bank ini kosong, cuma tinggal keamanan, kamu pecahin telur ini di atas baskom yang udah ada isinya air itu, tepat di tempat di mana Selamat malam, selamat datang kembali di Lembah Hitam. Di sini kita akan bawain cerita-cerita horor yang gak lucu dan cerita lucu yang gak horor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang telah mengklik video ini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala macam urusannya, selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Terus malam ini kita akan bawain sebuah cerita kiriman dari teman kita yang namanya Dita. Jadi dalam cerita malam ini, Mbak Dita ini menceritakan sebuah kejadian yang dialami oleh tantenya ketika dia bekerja di sebuah bank. Kan? Udah pernah dengar sebuah cerita horor dari bank? Buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini. Terus buat kalian yang punya pengalaman atau cerita-cerita horor lainnya, boleh banget buat kirim ceritanya ke alamat email kita yang ada di bawah, atau bisa DM ke Instagram kita yang kita cantumkan di bawah juga. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita tambah semangat. Dan gak usah lama-lama lagi, kita lanjut yuk ceritanya. Jadi malam ini saya akan ceritakan pengalaman tantenya Mbak Dita ini. Dan suatu hari, Mbak Dita ini masih berusia sekitar anak-anak SMP lah, 14-15 tahun. Ketika itu ada acara keluarga. Di acara keluarga Mbak Dita ini, Mbak Dita ngobrol sama tantenya. Dan sebelumnya, Mbak Dita ini nggak begitu akrab sama tantenya karena mereka emang jarang ketemu gitu kan. Terus ketika itu Mbak Dita ini penasaran. Dia tanya ke tantenya, "Loh, Tante kan kakaknya mama, tapi kok anak-anaknya tante usianya lebih kecil daripada si Dita ini?" Dia tanya gitu. Nah, dari pertanyaan itu, akhirnya tante ini menceritakan sebuah kisah hidupnya. Jadi dia tuh sebenarnya dulunya emang nggak berasal dari keluarga yang kaya gitu lah. Jadi mau nggak mau, setelah Mbak Dita ini lulus dari SMA, lulus sekolah, dia langsung pergi ke Jakarta. Dia cari kerja, sampai akhirnya dia keterima di salah satu bank. Nah, setelah berapa lama ya kan Mbak Dita kerja di bank itu, dia berhasil nih jadi salah satu tangan kanan kepercayaan bosnya. Dari situ Mbak Dita ini di bank udah dapat posisi yang lumayan enak lah. Terus maksudnya tantenya Mbak Dita ini ya. Terus job desk-nya si tante ini, dia tuh ngitung uang, termasuk bagian yang ngurusin pengiriman. Jadi di bank itu ada pengiriman uang dari satu bank ke bank yang lain. Nah, dan yang namanya bank, pengiriman uang tentunya jumlahnya nggak kecil. Dari situ keamanan di bank udah pasti ketat. Jadi nggak cuma diawasin sama orang, tapi CCTV dan keamanan pun nggak cuma satu ya. Ketika proses pemindahan uang itu, keamanan tuh paling nggak 2 orang, 1 orang sopir, terus si tantenya Mbak Dita ini sama masih ada CCTV lagi. Oke, hari itu tantenya Mbak Dita ini kerja lah kayak biasa. Dan kebetulan di hari itu ada jadwal pengiriman uang. Sore hari, akhirnya setelah kerjaan-kerjaan semua di kantor selesai, tiba waktunya untuk ngirim uang dari bank tempatnya dia kerja ini ke bank lain. Masih belum ada apa-apa ketika itu. Dan keesokan harinya, setelah pengiriman uang ini selesai, bank si penerima uang ini komplain,
ke bank tempat tantenya Mbak Dita ini kerja. Karena uang yang dikirim jumlah nominalnya tidak sesuai, jadi ada duit yang hilang. Wah, langsung. Dan mau nggak mau, yang bertanggung jawab ketika itu adalah Mbak Dita kan. Dia bingung, panik, gimana nih? Dia cari semua data-datanya, berapa sih uang yang harusnya dikirim, terus yang diterima berapa. Dia cari, terus dia ngecek ke bagian keamanan, CCTV dan lain-lain, nemu barang bukti pencurian atau enggak. Dan ternyata emang nggak ketemu, sama sekali nggak ketemu. Padahal di situ ada 2 keamanan, 1 sopir, CCTV, dan dia sendiri. Dan masih belum ketahuan siapa pelakunya. Udah kan? Jadi mau nggak mau, ya dia harus laporan ke atasannya. Dia lapor ke atasannya, gimana nih Pak? Gini. Cuman ketika itu atasannya, ya mungkin karena dia udah lebih lama di dunia perbankan juga ya, dan mungkin kehilangan uang di bank itu juga mungkin nggak sekali itu. Jadi si bosnya ini, ya tunggu aja, nanti pelakunya bakal ketahuan. Dia cuma ngomong gitu. Udah, hari itu selesai, pelaku belum ketahuan, dan tantenya Mbak Dita ini masih belum tenang kan. Selang nggak berapa lama dari hari itu, jadi beberapa hari kemudian, si bos ini tiba-tiba ngundang tantenya Mbak Dita ini untuk ke kantornya. Datanglah tantenya Mbak Dita ini ke kantor bosnya. Gimana Pak? Ada apa? Dan di situ si bos ini menyodorkan baskom tau kan? Yang kayak ember tapi lebih kecil gitu. Baskom, di dalam baskom itu ada air, dan di situ ada telur bebek. Telur bebek tapi bukan yang warnanya biru ya, soalnya belum matang. Itu dikasih ke si tante ini. Jadi ini nanti setelah semua karyawan pulang, setelah di bank ini kosong, cuma tinggal keamanan, kamu pecahin telur ini di atas baskom yang udah ada isinya air itu, tepat di tempat di mana duit itu hilang. Itu perintah bosnya. Sebelumnya, tantenya Mbak Dita ini sebenarnya orang yang skeptis. Dia paling nggak percaya sama hal-hal mistis. Cuman, karena ini perintah bosnya kan, jadi mau nggak mau ya dia lakuin. Oke, dia di kantor kayak biasa, sore hari, nunggu jam kerja selesai, semua karyawan pulang, akhirnya dia lakuin tuh apa yang diperintah sama bosnya. Dia bawa baskom itu ke depan tempat penyimpanan uang. Di situ baskomnya ditaruh, telur ini dipecahin, dek. Oh, dan tantenya Mbak Dita ini dikasih salah satu mantra lah. Cuman dia nggak nyeritain ya mantra yang suruh baca itu apa, entah itu bahasa Jawa atau mungkin bahasa asing, kita nggak tahu. Cuman setelah itu dibaca, telur ini dipecahin, dan ternyata di air yang udah di baskom itu tiba-tiba muncul gambar. Jadi dari cerita si tante ini benar-benar jelas dan kayak dia ngelihat di TV dari ceritanya gitu. Dan yang dia lihat adalah kejadian ketika uang itu dicuri. Langsung ya lumayan tercengang lah. Ternyata pelakunya si ini. Dan cuman malam itu si tante ini belum ngabarin ke siapapun. Masih disimpan, semua rahasia masih dia simpan. Sampai keesokan harinya dia masuk, berangkat kerja kayak biasa kan. Belum sampai dia ke kantornya, orang-orang yang ada di bank itu udah ngomongin, Pak ini meninggal. Jadi ada salah satu karyawan yang hari itu meninggal. Terus dia pergi ke kantor bosnya. Dia temuin kan, sebenarnya dia tuh mau ceritain apa yang dia lihat semalam. Belum sempet tantenya Mbak Dita ini cerita, bosnya ini udah bilang, apa? Yang itu? Saya udah tahu. Bosnya cuma bilang gitu. Jadi ternyata yang dilihat sama tantenya Mbak Dita ini adalah si sopir yang hari itu ngirim uang. Ternyata dia adalah pencurinya. Dan gak tahu ya, sebenarnya waktu itu si tante ini merasa bersalah juga, karena
telur yang pecah ini kan dari tangannya dia. Dari situ dia merasa bersalah, dan dia sebelumnya orang yang skeptis, sampai akhirnya dia jadi percaya kan. Dan dia juga jadi takut dia kerja di bank itu takut, karena ternyata ya hal-hal kayak gitu tuh ada lah, dan bisa terjadi ke siapapun, entah mungkin pencuriannya atau hal mistisnya gitu loh. Nah, dari kejadian itu akhirnya si tantenya Mbak Dita ini memutuskan untuk resign. Cuman ya nggak langsung ya, jadi selang berapa lama akhirnya dia resign, dan dia mutusin untuk pulang ke kampung halamannya, sampai akhirnya dia berwirausaha. Begitulah sebuah pengalaman yang diceritakan Mbak Dita mengenai kejadian yang dialami sama tantenya ini. Terus ini itu baru satu ya. Jadi, nah setelah cerita ini, Mbak Dita ini masih punya cerita lagi. Dan kebetulan Mbak Dita ini adalah keluarga Tionghoa. Dan ketika Mbak Dita ini masih kecil, masih usia SD lah, keluarganya ini masih sering pergi ke kelenteng, sering doa ke kelenteng gitu kan. Dan ketika mereka berdoa di kelenteng itu, jadi ada acara kayak bakar dupa, terus doa apa, di situ ada sesaji-sesaji. Nah, ketika itu kakeknya Mbak Dita ini emang udah nggak ada. Dan ketika hari itu, ketika mereka berdoa di kelenteng, mereka mendoakan kakeknya. Terus Mbak Dita ini punya satu orang kakak cowok. Ketika itu semuanya masih kecil ya, jadi Mbak Dita ini masih SD, dan selisih usia sama kakaknya ini gak jauh beda, mereka sama-sama masih kecil. Dan suatu ketika setelah mereka berdoa ini, tiba-tiba kakaknya ini ngebawa apel. Ditanya kan sama ibunya, "Loh kak, kamu kok bawa apel, dan apel ini udah dimakan. Kamu kok dapat apel dari mana?" Dia bilang, "Ya ngasih kakek." "Loh, kok bisa? Tadi aku minta," katanya gitu. Terus dia masih bawa satu apel lagi. Jadi dia bawa 2 apel. Yang satu dia makan, dan yang satu dikasihin ke adiknya. Dan ternyata ceritanya si kakak ini, dia dapat dari kakeknya yang udah meninggal. Jadi ceritanya, ditanya kan sama ibunya tadi, "Kamu dapat apel dari mana?" "Dari kakek." "Kok bisa? Kan kakek udah nggak ada," ya kan? Jadi katanya dia bilang, "Kek, aku minta apelnya ya, 1 buat aku makan." Akhirnya dia ambil 1 apel itu, dia makan. "Kek, aku minta 1 lagi ya buat Dita." "Oh iya, ambil." Dia ambillah 1 lagi, dikasihin ke adiknya. Nah, setelah diselidiki lagi sama ibunya, "Loh, terus yang ngebolehin kamu siapa? Itu kamu dengar suara siapa?" Semua orang udah pikirannya, waduh, ini berarti kakeknya hadir beneran. Dan ternyata yang terjadi adalah si kakaknya Mbak Dita ini menjawab pertanyaannya sendiri dan mengiyakan permintaannya sendiri. Oke, itu cerita kedua dari Mbak Dita. Sekian, mungkin buat kalian yang punya tanggapan atau komentar tentang cerita ini, boleh banget buat tulis komentarnya di kolom yang ada di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus buat kalian yang punya cerita-cerita atau pengalaman horor lainnya, boleh banget buat kirim ceritanya ke alamat email atau Instagram yang kita cantumkan di bawah juga. Terus saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga selalu dilancarkan segala macam urusannya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.